masalah kebangsaan kita ada banyak, tapi saya tadi menyoroti salah satu aspeknya adalah ketimpangan. Dan ketimpangan yang terjadi itu terjadi secara struktural. Secara struktural itu harus diperbaiki secara struktural pula. Nah, ada ketimpangan antara kaya miskin, terdidik tak terdidik, bekerja tak bekerja, urban rural, Jawa dan pesisir Nusantara. Nah, universitas memiliki peran sebagai equalizer karena para dosen adalah contoh. Cek 40 tahun yang lalu mereka di mana? Di desa, di kampung. Tetapi pendidikan tinggi membuat mereka memiliki posisi sosial ekonomi yang lebih baik. Jadi selama 40 tahun ini universitas menjadi eskalator orang naik kelas secara sosial ekonomi. Anda masuk universitas terbawa ke atas secara sosial ekonomi. Nah, masalahnya sekarang biaya pendidikan tinggi itu mahal, sehingga mereka-mereka yang mampu sekolah di sekolah-sekolah berkualitas, yang mampu kuliah di universitas-universitas berkualitas, dan mereka yang sudah dinaik kelaskan dulu. Anak-anaknya mereka bisa masuk universitas yang baik. Dulu bapak ibunya juga dari keluarga yang miskin, tapi lewat universitas yang terjangkau 40 tahun yang lalu, mereka naik kelas. Sekarang generasi keduanya mau dibayar berapapun bisa mengirim anaknya sekolah. Nah, menjadi masalah adalah mereka yang masih miskin, yang masih tak terdidik, menjadi makin sulit lagi untuk mengejar ketinggalan. Karena universitas yang perannya sebagai equalizer itu sekarang hanya bisa menampung mereka yang bisa membayar. Nah, 40 tahun lalu ini tidak terjadi karena 40 tahun lalu relatif terjangkau. Nah, di situ letak pentingnya pendidikan tinggi, memposisikan lebih dari sekedar penyedia jasa pendidikan. Pendidikan tinggi harus melihat dirinya sebagai pelaku utama, penyeimbang struktural di masyarakat. Kita dengan materi-materi yang daur ulang terus, sementara situasi di luar sudah berubah. Jadi pendidikan tinggi ini harus menjadi salah satu channel utama yang membuat standar kita menjadi lebih tinggi. Unpar harus benchmark dengan NTU, dengan Monash, dengan University of Tokyo, sehingga di tempat ini universitas bukan sekedar menjadi pencetak sarjana, tapi menjadi perangsang standar yang lebih tinggi. Di situ peran universitas. Jadi institusi pendidikan tinggi memang akan selalu khususnya riset sama pendidikan, pengajaran. Tapi pendidikan, pengajaran, dan risetnya jangan hanya kualitas level nasional, sudah harus level global, internasional, minimal regional. Nomor satu, saya usul jangan terlalu fokus pada kurikulum. Pendidikan adalah interaksi antar manusia. Pendidikan itu interaksi antar manusia. Lalu dibuatkan strukturnya agar interaksinya seragam, namanya kurikulum. Jadi siapapun yang mengajar, materinya sama, dimanapun diajarkan materinya sama, tapi intinya bukan pada kurikulumnya, intinya pada interaksi antar manusianya. Karena itu fokus pada kualitas pendidiknya, bukan teks materi yang untuk dididikkan. Begitu kualitas pendidikannya itu mindsetnya dahsyat, mindset inspiring, mau namanya kurikulum apapun juga, efek tular dari inspirasi yang muncul dari dia dahsyat luar biasa. Gak penting itu teks kurikulum itu, tapi begitu kualitas ini beli. Kenapa inspiring misalnya? Karena kualitas pendidiknya, bukan kualitas teks yang disampaikannya. Nah, kita di Indonesia sering lebih memperhatikan kurikulum daripada manusianya. Karena sering diganti-ganti. Bukan karena sering diganti-ganti, karena kita menganggap masalahnya di kurikulum dan sering diganti-ganti tidak ada efeknya. Artinya apa? Manusianya bermasalah, kan? Bagi pendidik, peran Anda bukan hanya mengajar, tapi mendidik dan menginspirasi. Itu dua level di atas mengajar. Jadi bagi para dosen, Anda harus menginspirasi.
Bagi guru juga harus menginspirasi. Bagi mahasiswa atau siswa juga, maka bayangkan proses belajar itu sebagai proses mencari pengalaman. Proses mencari pengalaman itu, Anda mahasiswa 4 tahun, Anda juga mahasiswa 4 tahun, sama-sama menjalani kuliah 4 tahun, tapi pengalaman yang didapat bisa lain. Menjalani plus mengambil hikmah jadi pengalaman. Supir ada yang sudah baru nyetir 2 tahun, pengalaman ekivalen dengan orang 5 tahun. Kenapa? Karena dia mengambil hikmah, pelajaran yang banyak. Nah, jadilah pembelajar yang mengambil proses hikmah itu dalam fase pembelajarannya. Jadi bukan sekedar sudah kuliah, tapi dia sudah berpengalaman kuliah. Buat mahasiswa jangan hanya di kelas, tapi harus aktif. Kalau ada mahasiswa yang selama kuliah hanya belajar di ruang kelas, dia sungguh bagian yang merugi. Karena menjadi mahasiswa harus menjadi aktivis. Aktivis di ruang kelas dan aktivis di luar kelas. Saya selalu katakan, para mahasiswa di kampus saya hafal sudah. IP yang tinggi hanya mengantarkan Anda pada panggilan wawancara. Tapi kepemimpinan, pengalaman organisasi, itu yang akan mengantarkan Anda pada masa depan. Karena itu selama kuliah, ambil dua-duanya. Oke, cukup?